Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia, dan bersemangat untuk belajar hari ini. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan untuk berbuat kebaikan. Insya Allah semoga selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda semua, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita membaca doa dulu ya. Silahkan baca doa sebelum belajar. Nah, jika sudah selesai, silakan dipersiapkan bukunya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran PS kita hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020. Silahkan dibuka bukunya halaman 12. Halaman 12. Nah, salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah berbagai jenis tanah. Berbagai jenis tanah, ada tanah yang subur dan ada yang tidak subur. Adapun jenis tanah yang ada di Indonesia, yang pertama ada tanah aluvial. Tanah aluvial ini dia terbentuk dari hasil pengendapan di tempat yang lebih rendah. Jenis tanah aluvial banyak ditemukan pada lembah, aliran sungai, dan dataran rendah. Jenis tanah ini dimanfaatkan untuk pertanian, terutama tanaman padi. Jadi pada layar Ananda bisa lihat, bisa juga searching langsung di Google kalau gambar yang Bunda berikan itu tidak jelas. Jadi tanah ini jenis tanah yang subur, sangat subur dan dimanfaatkan untuk keperluan pertanian, terutama tanaman padi. Yang kedua ada tanah vulkanis. Tanah vulkanis ini terbentuk dari proses pelapukan dari hasil peletusan gunung berapi. Jadi dia berasal dari abu hasil peletusan gunung berapi. Nah, jadi tanah ini banyak ditemukan di lereng-lereng gunung berapi. Tanah vulkanis. Tanah vulkanis pada gambar yang Bunda berikan, tampilkan di layar itu tidak ada. Jadi silakan di searching sendiri ya di Google. Jadi tanah vulkanis itu tanah yang berasal dari hasil letusan gunung berapi yang telah mengalami proses pelapukan. Nah, ini juga tanah yang sangat subur karena dia mengandung banyak unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Jadi dia kaya akan unsur hara, jadi bagus untuk tumbuhan, sangat subur. Selanjutnya tanah organosol. Tanah organosol atau tanah gambut ada di layar yang sudah Bunda tampilkan. Tanah gambut terbentuk dari bahan-bahan organik. Tanah gambut terbentuk dari tumbuhan rawa yang telah membusuk dan tertimbun bertahun-tahun lamanya. Jadi tanah gambut ini dia hasil dari timbunan rawa-rawa yang tertimbun yang bertahun-tahun lamanya. Jadi jenis tanah ini dapat ditemukan di daerah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Namanya tanah organosol atau tanah gambut. Yang keempat tanah litosol. Tanah litosol atau tanah berbatu-batu. Tanah litosol terdiri dari batu-batu yang relatif masih keras karena belum lapuk dengan sempurna. Jadi dia masih terdapat beberapa batu
yang keras karena belum mengalami pelapukan yang sempurna. Selanjutnya tanah grumosol. Tanah grumosol juga ada contohnya di layar yang telah Bunda tampilkan. Tanah grumosol atau tanah berat. Tanah grumosol terbentuk dari batuan kapur dan batuan gunung api. Tanah ini cocok untuk tanaman palawija, karet, dan pohon jati. Jadi tanah grumosol tepat dipakai apabila untuk menanam tanaman palawija, karet, dan pohon jati. Yang selanjutnya tanah potzolit. Tanah potzolit ada juga di contoh, ada di layar yang telah Bunda tampilkan. Jenis tanah potzolit terbentuk di daerah yang memiliki curah hujan tinggi dengan suhu yang rendah. Selanjutnya tanah laterit. Tanah laterit terbentuk karena unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah telah hilang, tercuci oleh air hujan yang meresap dan mengalir di dalam tanah. Tanah ini terbentuk, jadi ini terbentuk dari unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah yang telah hilang karena tercuci oleh air hujan. Jadi ini tanah termasuk tanah yang tidak subur, bahkan tergolong tanah tandus karena unsur di dalam tanah telah hilang. Ya, jadi unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan terlalu sering kena air, terlalu sering tercuci oleh air hujan, makanya unsur haranya hilang. Nah, ini tanah tidak subur. Selanjutnya tanah pasir. Tanah pasir terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami pelapukan. Kita bisa temukan di daerah Sumatera, Sulawesi, dan Jawa Timur. Selanjutnya tanah margel. Tanah margel terbentuk dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat. Kita bisa temukan di daerah Madiun, Kediri, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya ada tanah mediteran dan tanah humus. Kalau tanah mediteran atau tanah kapur, tanah mediteran ini terbentuk dari batuan kapur dan batuan sedimen. Jadi hampir sama dengan tanah pasir. Sedangkan tanah humus berasal dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Sifat tanah ini sangat subur. Nah, kenapa subur? Karena dia berasal dari tumbuh-tumbuhan kayak tadi yang rawa-rawa yang mengalami pembusukan. Nah, tapi itu yang tanah organosol itu dia kurang subur. Kalau yang tanah humus itu sangat subur karena berasal dari tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami pembusukan. Adapun manfaat dari tanah, nah manfaat dari tanah yang utama adalah penyedia unsur hara untuk tumbuhan. Itu sudah jelas. Karena tanah dipakai untuk pertumbuhan tumbuhan. Kalau mau kita tanam tumbuhan pasti butuh tanah. Yang kedua, penyedia makanan untuk biota tanah. Terus habitat hidup dan melakukan kegiatan. Ya, habitat hidup, makhluk hidup, manusia, tumbuhan, dan hewan. Sumber bahan baku barang kerajinan atau perabot rumah. Iya. Jadi ada beberapa tanah yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan serta perabot rumah. Sumber penyerap dan penyimpan air. Ya, betul. Karena tanah itu menyerap air hujan. Selanjutnya, Ananda juga boleh baca penggunaan air yang terus-menerus ternyata tidak serta-merta membuat air habisnya. Walaupun air itu selalu dipakai secara terus-menerus, tapi air tersebut tidak akan pernah habis. Selanjutnya kita ke potensi sumber daya alam Indonesia, sumber daya air.
Sumber daya air itu dibagi menjadi 3, ada air hujan, air sungai, dan danau. Air hujan, nah kalau air hujan ini Ananda pasti semua sudah tahu bahwa air tersebut berasal dari air hujan. Dimanfaatkan oleh penduduk untuk memanfaatkan lahan pertanian. Yang kedua ada sungai. Sungai di sini dibagi menjadi 3. Ada sungai hujan. Nah, kita lihat contohnya sungai hujan. Nah, ini sungai hujan. Sungai hujan. Yang kedua, sungai gletser yang berasal dari es yang mencair. Yang ketiga, sungai campuran. Sungai campuran itu penggabungan antara sungai air hujan dan gletser. Jadi sumbernya berasal dari es yang mencair dan air hujan. Itu sungai campuran. Selanjutnya ada danau. Nah, danau merupakan bagian permukaan bumi yang berupa cekungan atau lembah yang luas dan digenangi air serta terletak di tengah-tengah daratan. Jadi danau itu terletak di tengah-tengah daratan, bentuknya cekung yang digenangi air. Ada beberapa jenis danau. Yang pertama danau vulkanik, yang sudah Bunda tampilkan itu danau vulkanik. Danau vulkanik itu terbentuk karena letusan gunung api. Yang kedua ini gunung tektonik. Gunung tektonik itu terjadi karena peristiwa patahan atau penurunan kerak bumi. Jadi dia terjadi penurunan, terbentuklah danau. Selanjutnya ini ini danau kars. Kalau tadi danau vulkanik itu penggabungan antara danau vulkanik dan danau tektonik. Yang keempat danau kars. Danau ini terjadi karena batu kapur melarut dan daerah cekungan terbentuk. Jadi karena adanya batu kapur yang melarut, nah terbentuklah daerah cekungan yang dinamakan dengan danau kars. Selanjutnya danau buatan atau biasa disebut dengan waduk. Jadi danau buatan kita sebut dengan waduk. Selanjutnya danau laguna. Danau yang terbentuk di daerah pantai karena pengendapan material yang di bawah oleh sungai. Danau laguna juga Danau laguna juga dapat terbentuk di cekungan karang yang dikurung oleh pulau-pulau karang. Jadi contohnya ada di layar, boleh dilihat. Selanjutnya danau glasial atau gletser. Danau yang terbentuk karena es yang mencair. Menggenangi sesuatu cekungan juga kerap menjadi tanggul penahan es yang mencair. Jadi dia terbentuk karena es yang mencair. Nah, sumber daya alam Indonesia yang selanjutnya ada hutan. Ada hutan. Di hutan itu terdapat sumber daya alam yang sangat banyak. Beberapa jenis kayu yang bisa kita temukan di Indonesia sendiri 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Nah, luas hutan yang terbesar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, yang selanjutnya hasil tambang. Nah, ini hasil tambang. Ada beberapa hasil tambang yang sudah dijelaskan pada bukunya Ananda. Nah, Bunda sudah tulis juga di slide-nya Bunda ada 12. Dan persebarannya ada di mana saja. Nah, selanjutnya potensi sumber daya alam Indonesia
Potensi kemaritiman. Kalau kemaritiman berarti berkaitan dengan laut atau perikanan. Selain itu ada pula potensi berupa hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia. Nah, jadi kemaritiman itu berkaitan dengan perikanan ya. Berkaitan dengan perikanan, dan potensi lain yang dihasilkan adalah berupa hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia. Nah, jadi itulah penjelasan dari Bunda. Jika ada yang kurang jelas, Bunda mohon maaf. Silakan dipertanyakan di chat WA jika ada yang belum jelas. Dan untuk tugasnya Ananda hari ini yaitu menguraikan atau menjelaskan ke Bunda pakai video tentang pembagian persebaran hasil tambang. Tadi ada 12 sampai yodium. Jadi Ananda silahkan dijelaskan bahwa persebaran minyak bumi, misalkan yang pertama, persebaran minyak bumi dan gas dapat kita temukan di daerah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang kedua ada batu bara. Batu bara hasil tambang ini dapat kita temukan di Pulau Kalimantan, Sumatera untuk dalam jumlah yang besar. Sedangkan dalam jumlah yang kecilnya bisa kita temukan di daerah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, dan Sulawesi. Dan seterusnya ya. Ada 12, jadi silahkan dipaparkan. Tugasnya adalah menjelaskan ke Bunda, memaparkan tentang hasil tambang dan persebarannya bisa ditemukan di mana saja. Oke, syukron Ananda. Sekian dari Bunda ucapkan syukron, jazakumullahu khair. Semoga Ananda senantiasa dimudahkan dalam menyelesaikan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.